Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam jumpa di sapaan teduh pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kehidupan baru, hari yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu saat ini Bapa. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu, agar sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sebagai nas renungan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sering kita ucapkan, pohon dikenal dari buahnya. Tapi Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saudara-saudara yang kekasih, kita mengaku sudah mengenal Allah, bukan secara perasaan saja, bukan sekedar pengakuan saja, tapi kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada firman Allah. Rasul Yohanes menyaksikan dalam ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 1. Jadi sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Dan bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi juga untuk menebus dosa dunia. Luar biasa. Yesus rela menderita, rela mati di salib untuk menebus dosa saya dan Anda, menebus dosa kita, menebus dosa dunia ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mengapa Yesus rela? Mengapa Yesus rela melakukan itu? Mengapa dia rela menderita, disiksa, mati di salib? Tidak lain karena kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itulah bukti kasih Allah akan dunia ini. Diutusnya anaknya untuk menebus dosa kita, dosa dunia ini. Yesus rela mengorbankan dirinya untuk membayar kutukan dosa kita, untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah pencipta kita. Itulah
kabar baik yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Jika dengan amal saudara tidak akan mungkin manusia masuk surga. Sukar sekali ditimbang dosa dengan amal. Sukar. Tapi kita sungguh bersyukur karena penebus dosa itu telah berjanji kepada kita. Dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan, dan engkau akan mendapatkan kehidupan baru. Artinya dengan percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa, kita memohon pengampunan dosa agar kita diselamatkan. Itulah mujizat penebusan yang luar biasa. Tanda kita sudah mengenal dan percaya kepada Allah dan telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Tidak cukup hanya mengaku saja, saudara, tetapi harus dibuktikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana saja dan kapan saja. Yang pertama, kita hidup sesuai dengan firman Allah. Yaitu jikalau kita hidup menuruti perintah-perintah Allah. Yang kedua, barang siapa menuruti firman Allah di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, bahwa dia ada di dalam Allah. Ayatnya yang kelima, 1 Yohanes 2. Saudara-saudara yang kekasih, memiliki kasih sempurna berarti hidup sesuai dengan firman Allah. Dan Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Bagaimana hidup taat melakukan firman Allah, bagaimana taat melakukan kehendak Allah adalah keharusan juga bagi kita orang yang percaya. Di mana dia berkata, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Itu yang harus kita doakan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, barang siapa berkata, aku mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintah Allah, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapa pendusta itu. Jadi dusta kepada Allah, dusta pada diri sendiri. Di mana orang lain katakan dia mengaku orang yang percaya kepada Tuhan Allahnya, tetapi dia tidak hidup seperti yang diinginkan oleh Allahnya. Dia tidak menuruti firman Allahnya. Artinya setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita menjadi pewaris kerajaan Allah, maka kita pun harus menampilkan kehidupan sungguh-sungguh yang taat pada firman Allah, sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah. Hidup kita ini harus mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi dunia ini. Hidup kita ini harus menyatakan persekutuan dengan Allah yang pengasih dan menumbuhkan sifat-sifat kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, mampu menjadi terang dan melakukan kebaikan dan kebenaran, dan tidak berbuat dosa lagi, serta menjauhi segala kejahatan.
karena sikap berbuat baik, tutur sapa yang baik adalah suatu ucapan syukur kita kepada Allah, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas berkat firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami telah mendapatkan perdamaian dengan Allah karena kami telah menerima penebusan pengampunan dosa, maka kami diperkenankan menjadi anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kami agar kami sungguh-sungguh dapat menyatakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia hidup di dalam firman Allah, yang setia menjalankan perintah Allah, agar orang lain pun dapat melihat, merasakan bagaimana hidup orang percaya membawa damai sejahtera, membawa kasih Allah di tengah-tengah kehidupannya setiap hari. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan lawat mereka satu persatu di tempatnya. Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu agar mereka juga mendapatkan kesembuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Runggun GBKP Palangkaraya. Tuhan berkati pendeta dan keluarga, penatua diakan dan keluarga, emeritus dengan keluarga. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati segala usaha pekerjaannya, agar dia mendapatkan berkat dan dia semakin dimampukan untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang ada di Palangkaraya. Tuhan berkati setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, agar mereka pun dapat menjadi alat pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kategorial Zaitun Mamre Moria Permata KAKR. Tuhan berkati segala pelayanannya agar dapat menyatakan cinta kasih Allah dan kebenaran firman Tuhan. Terkhusus juga guru sekolah minggu, Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai alat pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk permingguan P3. Tuhan berkati setiap pelayanannya, setiap rencana-rencana pelayanan. Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk melayani, agar jemaat yang ada di permingguan P3 ini semakin hari semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan, dan mereka pun mampu menjadi saksi kebenaran kerajaan Allah, agar semakin banyak orang menerima Yesus Kristus Juru Selamat. Demikian juga kami semua yang hadir di dalam sapaan teduh pada hari ini. Kami berserah, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, dan kami mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, agar sungguh-sungguh kami pun dapat tetap menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperdamaikan, yang telah ditebus. Maka kami pun dapat menjadi orang yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, di tengah-tengah masyarakat kami. Inilah kami Bapa, dengarkan sembah sujud kami karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.